Setelah kemenangan Naruto menyadarkan Nagato, Kakashi hidup kembali menjemput Naruto dan menggendongnya kembali ke desa. Di pinggiran desa sendiri para penduduk sudah menyambut kedatangan Naruto. Mereka semua bersorak senang karena berkat Naruto banyak orang terselamatkan. Terkejut, ini pertama kalinya Naruto mendapat begitu banyak perhatian. Mimpi Naruto yang diucapkan saat perkenalan dulu benar-benar terjadi, yaitu membuat semua orang di desa mengakuinya. Segera semua anak-anak di desa mengerumuni Naruto karena kagum. Saat bersamaan Sakura datang dan langsung memukul Naruto. Meski khawatir, Sakura memeluk Naruto dan berterima kasih. Ebisu yang melihat Naruto saat ini benar-benar tak menyangka. Dulu semua orang menjauhi Naruto karena takut dengan rubah ekor 9. Namun semenjak Naruto mulai menunjukkan kemampuannya, secara perlahan orang-orang mulai mengakui keberadaan Naruto. Misi pertama berhasil mengalahkan Zabuza, salah satu dari 7 pendekar pedang. Masuk final ujian Chunin dan berhasil mengalahkan Neji, salah satu peserta terkuat. Mengalahkan Jinchuriki dari Tsunagakure, Gaara. Membawa kembali Tsunade setelah ikut terlibat melawan Orochimaru. Berhasil menyelamatkan Gaara dari anggota Akatsuki. Namun puncak semua orang benar-benar mengakui Naruto adalah saat ini. Iruka sangat terharu melihat kemunculan pahlawan baru. Di tempat lain, Raikage sedang bersedih akibat Bei diculik Akatsuki. Begitupun muridnya Bei, Omoi dan Karui. Dari informasi yang didapat, anggota Akatsuki yang menangkap Bei adalah Uchiha Sasuke. Segera Raikage mengirim kelompok Samui menuju Konoha guna mencari informasi. Mendengar Karui dan Omoi berdebat, Samui merasa lelah di sekitar mereka dan pundaknya nyeri. Namun Omoi berpikir jika itu akibat dadanya yang besar. Karui kesal dan ingin segera berangkat. Melihat Karui, Omoi berpikir Karui tidak memahami Samui karena dadanya rata. Karui yang semakin kesal akhirnya menendang Omoi. Dalam perjalanan, Omoi khawatir mengenai Raikage yang terus menangis. Omoi berpikir jika itu terus terjadi akan membuat Kumogakure kebanjiran. Karui lelah dan menyuruh Omoi diam. Jika itu Samui, Omoi bisa memahami jika dia lelah. Namun Karui kecil pun tidak ada. Seketika Omoi kena tendangan. Yamato yang baru sampai di desa sangat terkejut melihat pemandangan Konoha saat ini. Shikaku memberitahu Yamato jika Naruto berhasil mengalahkan Pain dan mengendalikan Kyuubi. Mendengar bagian mengendalikan Kyuubi, Yamato sangat terkejut. Shikaku kemudian meminta Yamato untuk membantu pembangunan desa kembali. Dengan menggunakan jutsu elemen kayu, Yamato dalam sekejap mampu membangun belasan rumah. Meskipun itu membuatnya sangat kelelahan. Di tempat lain, setelah Naruto dan Sakura menjenguk Tsunade, Sakura yang melihat Naruto khawatir memberinya semangat. Meski Sakura juga sama khawatirnya. Tiba-tiba seorang anak dan kakek menyapa mereka. Keduanya adalah Inari dan Tazuna. Naruto terkejut melihat Inari dulu kecil sekarang sudah besar. Tazuna berterima kasih kembali ke Naruto dan timnya atas kejadian dulu. Berkat itu desa mereka sekarang jadi makmur. Inari kemudian berjanji akan membangun kedai Ichiraku dulu untuk Naruto. Sangat senang Naruto berterima kasih. Saat Tazuna memuji Naruto telah menjadi anak yang baik, Naruto tertawa senang. Sakura mengeplak Naruto menyebutnya halus pujian. Memang itu kebenarannya, Inari menyebut Naruto memang pantas disebut sebagai pahlawan. Naruto yang senang mengejek Sakura. Saat Kakashi muncul, Tazuna bertanya di mana Sasuke. Melihat Sakura murung, Naruto segera mengambil pertanyaan Tazuna dan menjawab Sasuke sedang keluar desa. Sambil tertawa Naruto bilang akan segera membawanya pulang. Tazuna mengira itu gara-gara cinta segitiga. Di sore hari saat semua orang kelelahan setelah bekerja, Naruto yang datang membawakan minum tiba-tiba terjatuh. Berpikir semua akan pecah, tanpa diduga Naruto berhasil menangkapnya dengan aman. Semua orang yang melihat kejadian itu tertawa, begitupun Naruto. Di tempat Tsunade, Shizune dan Sakura serta Tonton sedang merawatnya. Naruto dan Choji kemudian masuk membawa banyak bola nasi. Saking banyaknya Tonton bingung. Sakura merasa itu terlalu banyak untuk mereka berdua. Seketika Choji bilang akan membantu dan langsung memakan satu. Raut muka Sakura berubah marah. Sakura menyebut ini rencana Choji membawa banyak bola nasi.
Sambil tertawa Choji mengaku. Naruto kemudian izin pergi untuk membantu membangun Ichiraku. Naruto berharap akan diberi 1 mangkuk ramen sebagai bayaran. Saat berlari membawa papan kayu, Naruto tak sengaja mengenai kepala Choji. Di tempat sisa-sisa bangunan yang hancur, ada burung unta yang bernama Kondor sedang bercerita ke anak-anaknya. Kondor mengatakan ada musuh yang selalu mengganggu kebebasannya bernama Naruto. Di tengah cerita, tak disangka Naruto muncul dari belakang. Kondor lantas membawa anak-anaknya kabur dari kejaran Naruto. Naruto yang masuk tenda mencari Shikamaru. Shikamaru ternyata sedang sibuk mengumpulkan foto untuk dikembalikan ke pemiliknya. Saat Naruto melihat foto-foto itu, ada salah satu foto yang Naruto ingat dan Naruto ambil. Sebelum pergi, Naruto juga bertanya di mana lokasi bunga tulip tumbuh. Shiho yang mendengar itu menyebut Naruto romantis. Sambil memandang Shikamaru, Shiho mengatakan arti bunga tulip adalah cinta abadi. Shikamaru yang sadar tak suka Shiho mengatakan itu sambil memandangnya. Setelah mendapatkan bunga tulip, Naruto menaruhnya di monumen makam bersama foto yang dia bawa sebelumnya. Foto itu adalah Kisuke dan istrinya. Di tempat Omoy yang dalam perjalanan ke Konoha, Karui kesal melihat Omoy terus bergumam. Omoy sedang bingung bagaimana jika wanita di desa Konoha banyak menyukainya. Jika dia nanti meninggalkan Konoha, bagaimana jika wanita itu bilang tidak bisa hidup tanpanya? Sebab itu Omoy bingung. Karui semakin kesal, apa sebenarnya yang Omoy ingin katakan? Mereka saja belum sampai di Konoha namun Omoy sudah berpikiran kemana-mana. Omoy kemudian berkata mungkin akan ada laki-laki tampan yang menyukai Karui juga di Konoha. Seketika amarah Karui menghilang dan ikut berimajinasi. Laki-laki yang menyukainya pasti akan kaya, tinggi, terkenal dan tampan. Mendengar itu Omoy menyebut itu sangat tidak mungkin. Melihat batu di depannya, Karui mengambil dan melemparnya ke Omoy. Beruntung Omoy dapat menghindar, meskipun tulang punggungnya jadi bergeser. Omoy khawatir batu yang Karui lempar akan mengenai batu besar yang menghancurkan Konoha. Karui marah menyebut imajinasi Omoy sangat bodoh. Sampai di Konoha dan melihat kondisinya, Karui menangis dan meminta maaf, dia tak menyangka batu kecil bisa mengakibatkan ini. Khawatir, Omoy meminta Karui bertanggung jawab pada Konoha. Samui yang tetap tenang, menyangkal jika ini akibat batu kecil yang dilempar Karui. Segera setelah itu mereka bertemu penjaga dan dibawa masuk ke Konoha. Saat berjalan tiba-tiba Omoy mengambil batu dan memberikannya pada Karui. Karui yang masih syok memukul Omoy karena bercanda kelewatan. Melihat Hokage masih belum sadar. Sedangkan Samui ingin menyampaikan surat dari Raikage segera. Danzo muncul dan mengatakan dia adalah Hokage saat ini. Surat itu berisi permintaan Kumogakure untuk memburu Uchiha Sasuke yang telah menculik Bei. Tanpa ragu Danzo menyetujuinya. Karena telah disetujui, Omoy dan Karui berniat mengumpulkan informasi mengenai Sasuke di dalam Konoha. Tak disangka mereka bertemu Naruto, Sakura dan Sai. Meski sempat terjadi perkelahian, Naruto ingin menyelesaikan itu sendiri. Ke tempat yang sepi, Karui segera menanyai Naruto mengenai Sasuke. Namun Naruto berubah pikiran dan tak dapat menjual temannya. Demi Sasuke Naruto menyuruh Karui memukulnya sepuasnya. Segera Karui melancarkan pukulannya. Tak berhenti di situ, Karui menaiki Naruto dan memukulnya berulang kali. Sai yang melihat ingin tahu sejauh mana ikatan Naruto dengan Sasuke. Sebab itu dia membiarkannya. Samui yang berjalan di desa mencari Omoy dan Karui. Tak sengaja mendengar pembicaraan penduduk bahwa orang bernama Naruto yang menjadi pahlawan Konoha. Masih terus memukuli Naruto, akhirnya Karui mulai kelelahan. Di sisi lain muka Naruto sudah bengkak dan memar sana-sini. Masih ingin memukul Naruto, Sai akhirnya menghentikan Karui. Omoy kemudian juga menyuruh Karui berhenti. Tak lama akhirnya Samui menemukan mereka. Samui tak menyangka, orang yang bernama Naruto yang dibicarakan seluruh desa sebagai pahlawan adalah anak ini. Setelah kelompok Samui pergi, Sai kemudian membawa Naruto untuk mengobati lukanya. Naruto menolak Sai memberitahu ini pada Sakura.